Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran apa? Ya, ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan ke-18 ini, Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pertemuan ke-17. Tapi kali ini materinya adalah masih berkaitan dengan rangkaian apa? Rangkaian listrik paralel. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka bersama-sama dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menghitung rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Contohnya bisa dilihat pada gambar masing-masing berikut ini. Nah, di bawahnya ada gambar rangkaian paralel resistor 1, resistor 2. Ya, yang dimana di sampingnya kayak sandi rumput atau detak jantung pakai mesin itu ya. Nah, kemudian di sampingnya ada ya listriknya, bola lampunya ada 4 yang dirangkai secara paralel juga. Nah, di bawahnya juga sama. Nah, bisa kalian lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambar, diperhatikan. Sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, arus listrik yang masuk arus sama dengan arus keluar. Sehingga pada rangkaian paralel, besarnya arus sebelum masuk ke cabang itu sama dengan besar arus setelah keluar dari cabang. Dan dirumuskan dengan berikut. I masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah titik-titik plus IN dan seterusnya masuknya. Sama dengan I keluar. Jadi jumlahnya sama antara I masuk dengan I keluar. Apabila I masuknya 7, berarti I keluarnya juga 7. Sesuai hukum Ohm, maka total hambatan resistor pada rangkaian paralel merupakan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen. Dan dirumuskan dengan 1 per Rp. Rp itu adalah rangkaian paralel sama dengan 1 R1 yaitu resistor 1 plus 1 per R2 resistor 2 ditambah 1 per R3 resistor 3 plus titik-titik sampai seterusnya yaitu 1 per Rn. Nah, ini lebih jelasnya Bapak berikan contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui nilai I1 itu adalah kuat arus listrik sama dengan I2 sama dengan 2 ampere. Kemudian I3 sama dengan I4 sama dengan 1,5 ampere. R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 8 ohm, R3 6 ohm, dan R4 4 ohm. Nah, berapa besar voltase pada rangkaian tersebut? Ini gambarnya di bawah. Langkah yang pertama adalah kita tulis penyelesaian. Diketahui I1 tadi nilainya sama dengan I2 yaitu 2A. Kemudian I3 itu sama nilainya dengan I4 sama dengan 1,5A. Resistor 1 R1 sama dengan 2 ohm. R2 resistor 2 sama dengan 8 ohm. R3 resistor 3 sama dengan 6 ohm. R4 sama dengan 4 ohm. Yang ditanyakan di sini tadi adalah voltase. Nah, voltasenya berapa? Ya, beda potensialnya atau tegangannya. Jawab.
Pertama kita cari arusnya dengan hukum Kirchhoff dulu. Perhatikan ya agar nantinya bisa paham. Nah, hukum Kirchhoff tadi adalah I masuk sama dengan I keluar, yang mana I masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I keluar. I masuk sama dengan I1-nya tadi 2A plus ditambah I2-nya 2A ditambah I3-nya 1,5 ampere A tadi, kemudian I4-nya adalah 1,5A juga. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 7A. Berarti I masuknya 7A, berarti I keluarnya juga 7A. Karena I masuk sama dengan I keluar. Apakah sampai di sini selesai? Belum. Karena yang ditanyakan adalah tegangannya. Kita lanjut. Nah, kemudian setelah tadi kita mendapatkan I-nya, sekarang kita mencari hambatan paralelnya. Dengan cara gimana? Nah, dengan cara yang sudah ada rumusnya tadi, yaitu 1 per RP sama dengan 1R1 ditambah 1R2 ditambah 1R3 plus 1 per R4. 1 per RP, RP tadi adalah rangkaian paralel sama dengan 1 per R1-nya tadi 2 ohm, ditambah 1 R2-nya adalah 8 ohm, ditambah 1 R3-nya tadi 6 ohm, ditambah 1 R4 tadi adalah 4 ohm. Nah, kemudian gimana lagi caranya? Caranya adalah kita mencari di mana pembilangnya itu tadi atau KPK-nya bisa dibagi ke 4 nilai-nilai dari R1, R2, R3, dan R4. Nah, yang bisa dibagi adalah 24. Yang mana 24 bisa dibagi 2, bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi 4. Kalau 12 bisa dibagi 2. Dibagi 8 yang tidak bisa. Makanya Bapak ambil nilai 24. Caranya adalah 1 per P sama dengan 24 dibagi 2 adalah dapatnya berapa? 12. 12 dikali 1 adalah 12. Nah, kemudian ditambah 24 dibagi 8 dapatnya adalah 3. 3 dikali 1 dapatnya 3. Plus kemudian 24 dibagi 6 dapatnya 4. Dikali 1 dapatnya 4. Plus kemudian 24 dibagi 4 dapatnya 6. Dikali 1 dapatnya 6. Nah, setelah itu 1 PRP sama dengan 12 ditambah 3 ohm ditambah 4 ohm ditambah 6 ohm jadinya 25 ohm per 24 ohm. Kemudian kita tulis RP, satunya hilang. Ketika ditulis RP-nya satunya hilang, berarti dibalik 24-nya ke atas, 25-nya ke bawah. Nah, jadi 24 ohm dibagi 25 ohm dapatnya adalah 0,96 ohm. Lalu untuk mencari voltase dipakai hukum Ohm. Ingat, yang pada pertemuan ke-17 sudah Bapak sampaikan rumusnya. Jadi jangan lupa, rumus yang sudah disampaikan tolong diingat kembali. P sama dengan I dikali RP, yaitu rangkaian paralel. P sama dengan I tadi nilainya berapa? 7. RP-nya nilainya 0,96. Tinggal kita kalikan. 7 dikali 0,96 itu sama dengan 6,72 volt. Jadi, voltase pada rangkaian paralel nilainya adalah 6,72 volt. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan dipelajari kembali. Kita tutup
pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.